Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ika Novita Mulia, guru dari SMA Negeri 1 Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video saya kali ini, saya akan menyampaikan terkait praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Peningkatan Literasi Digital Peserta Didik pada Pembelajaran Berdiferensiasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Program Sirup Legit, Asisten Guru Proyek Literasi Digital di kelas 10 SMA Negeri 1 Berau. Latar belakang dari pembuatan praktik baik ini yaitu dikarenakan rendahnya upaya peserta didik untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran maupun membuat karya hasil belajar. Hal ini terlihat dari hasil survei yang telah saya lakukan. Angka tertinggi 53,1% siswa dapat menghabiskan waktu selama 2-5 jam untuk menggunakan handphone. 61,9% aktivitas yang mereka lakukan adalah scrolling media sosial. Kemudian, 52% siswa belum bisa menggunakan aplikasi Canva. 30,7% siswa belum bisa menggunakan aplikasi editing video. Dan ironisnya, 72,7% siswa belum bisa membuat blog via Google Site. Hal ini sungguh tidak berbanding lurus pada banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan gawai. Padahal, siswa yang kita hadapi adalah generasi Z dan generasi Alpha yang notabene mereka sudah sangat dekat dan kenal dengan gawai itu sejak mereka di bawah umur 5 tahun. Berdasarkan hasil survei dan latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi meningkatkan literasi digital peserta didik pada pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana strategi program Sirup Legit atau Asisten Guru Proyek Literasi Digital dalam meningkatkan literasi digital peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Berau? Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan pada aspek gaya belajar, kesiapan belajar, maupun minat dan bakat dari peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk pada beberapa bagian proses pembelajaran. Diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten yang tampak pada LKPD 5. Pada LKPD 5, peserta didik diminta untuk berkelompok, kemudian setelah itu mereka akan membuat rancangan dari observasi lapangan. Guru memberikan beberapa pilihan tema. Kemudian, dalam masing-masing kelompok, peserta didik berdiskusi untuk memilih tema mana yang akan mereka jadikan objek observasi. Pada pertemuan berikutnya, terjadilah diferensiasi proses yang tampak pada aktivitas dalam LKPD 6, yaitu peserta didik dalam masing-masing kelompok dipersilahkan untuk menentukan cara pengumpulan data pada observasi yang akan mereka lakukan. Dalam hal ini, mereka ada yang memilih untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, angket, atau observasi langsung. Dan tak jarang ada peserta didik yang juga menentukan untuk mengumpulkan data menggunakan studi pustaka. Setelah LKPD 6 selesai, pada LKPD 7 peserta didik diminta untuk menuliskan hasil observasi mereka ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya barulah terjadi diferensiasi produk. Dari teks laporan hasil observasi yang telah dituliskan, peserta didik diminta untuk mengalihwahanakan teks tersebut ke dalam bentuk teks multimodal. Dalam hal ini, diferensiasi produk terjadi karena peserta didik dapat memilih bentuk apa yang akan mereka hasilkan dari proses alihwahana tersebut. Apakah peserta didik mau membuat versi poster digital, salin dia, kemudian peta konsep, ataupun peserta didik ada juga yang ingin membuat versi video kreatif. Dan keseluruhannya itu diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bentuk apa yang akan mereka hasilkan. Berdasarkan minat,
bakat, dan hasil keputusan dari kelompok masing-masing. Selain memberikan pembelajaran berdiferensiasi, hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan literasi digital peserta didik yaitu dengan menginisiasi terbentuknya komunitas sirup legit. Sirup legit merupakan akronim nama program yang diambil dari potongan huruf posisi diri peserta didik dalam program tersebut, yaitu menjadi asisten guru proyek literasi digital. Program sirup legit bertujuan untuk meningkatkan literasi digital peserta didik secara umum dan lebih spesifiknya pada literasi digital dari anggota komunitas sirup legit. Sirup legit juga menjadi wadah pendampingan atau tutor sebaya bagi kelompok yang masih kesulitan untuk menyelesaikan proyek pembelajaran bahasa Indonesia. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam komunitas sirup legit yaitu mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Mandiri di sini yaitu dengan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk berani mengambil tanggung jawab pada proses pembelajaran individu dan komunitas kelas serta dapat mengembangkan kemampuan literasi digital pada proyek intrakurikuler bahasa Indonesia. Kemudian poin kreatif yaitu dengan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk berpikir kreatif dalam menghasilkan sebuah karya atau produk hasil pembelajaran bahasa Indonesia maupun kreatif dalam mengolah portofolio digital kelas. Kemudian gotong royong dengan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk berkolaborasi aktif dan berinteraksi efektif dengan komunitas kelas dan saling membantu antar sesama asisten guru. Yang terakhir adalah bernalar kritis dengan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis. Komunitas sirup legit terdiri dari 2 orang perwakilan kelas yang mengusulkan atau mengajukan dirinya untuk menjadi asisten guru. Dalam hal ini, asisten guru bertugas untuk menghimpun segala tugas proyek yang telah dihasilkan oleh rekan di kelasnya, kemudian dimasukkan ke dalam laman portofolio digital. Laman portofolio digital ini memang dibuat oleh guru, namun admin dari masing-masing laman kelas itu adalah asisten guru atau komunitas sirup legit. Dalam hal ini, komunitas sirup legit diberikan pelatihan untuk membuat laman portofolio digital menggunakan Google Site. Berikut ini adalah cuplikan laman Google Site portofolio digital dari proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dikelola oleh anak-anak sirup legit. Ini adalah anak-anak sirup legit dari perwakilan kelas sebanyak 2 orang. Dalam laman portofolio digital ini juga disematkan ketentuan tugas atau proyek yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Tiap anggota sirup legit perwakilan kelas diberikan tanggung jawab untuk mengelola atau menghimpun tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan kelasnya ke dalam versi Google Drive yang dibuat oleh guru. Kemudian anak-anak sirup legit mengemasnya dalam bentuk blog dengan template yang mereka sukai, kemudian disajikan karya dari masing-masing kelompok. Ada kelompok yang membuat versi teks, ada kelompok yang membuat versi salindia, kemudian ada juga kelompok yang membuat versi video kreatif. Hasil karya masing-masing kelompok dapat disebarluaskan menggunakan link portofolio digital. Hasil yang didapatkan dari proses pembelajaran berdiferensiasi dan program sirup legit yaitu pertama, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif karena mereka langsung terjun untuk melakukan observasi, kemudian dapat menghasilkan karya hasil pembelajaran dengan peningkatan literasi digital yang meningkat. Mereka bisa menggunakan aplikasi penunjang seperti Canva, Ibispen, Krita, Filmora, CapCut, dan lain-lain, serta anggota komunitas sirup legit mampu untuk mengelola Google Sites portofolio digital kelas masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.